Namaku Jackson, rumah real estate, mobilku banyak, Hot Wheels semua. Udah mulai. Oh, curhat santai. Yoi. Oh iya, bintang tamu udah datang ya? Yo man. Siapa tuh? Iya ada. Yo udah lihat aja langsung nih profilnya. Yes, teman santai, itu tadi lo udah lihat profilnya siapa bintang tamunya. Gokil. Di episode kali ini bintang tamu bukan satu, tapi gue kasih dua buat lo semua. Ya kan? Tanpa berlama-lama lagi, di samping gue udah ada bintang tamunya. Ini dia, Wood Filbert dan Afif Fulhan. Nah gitu dong. Luar biasa kalian berdua ya. Kenapa lu senyum-senyum aja? Iya. Udah lama gua. Udah lama ya? Nggak ketemu Kak Fadli ya. Oh udah lama. Kalian udah saling kenal lama. Nah bahasa ini biasa gue dengar dari tukang sulap. Oke. Kita belum pernah ketemu sebelumnya ya. Biasanya kayak gitu. Salah itu. Tapi sehat ya Afif. Alhamdulillah Sehat sehat. dong. sehat ya. Alhamdulillah. Terus gini, ini mewakili teman santai. Kita manggilnya teman santai. Teman santai. Di rumah. Halo teman santai. Nah tuh, tegur dong. Halo teman santai. Nah, teman santai di rumah ini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan buat lo yang udah diwakili ini kan. Dalam hal ini nanti gue akan tanya. Sebelum kita mulai itu, Wood Filbert ini ceritain dong sedikit. Prolognya tuh pertama kali terjun entertain tuh kapan? Wah kalau bilang kapan itu sih agak lupa ya. Cuman Wih, belagu, lupa lo. Sejarah dilupain sama dia lo. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa tidak melupakan sejarah. Kalau Nah, kalau first time gue itu hmm, dulu tuh syuting pertama kali tuh di SCTV buat aku merinding buat aku merinding tuh sinetron ya, horor ya. series. Series horor kan? Iya. Oh iya, gue tahu. Itu mainnya siapa? Naomi Saskia, terus Mike Tan, Eki Cuaca. Oke, terus dari situ sinetron ya kan, terus sempat juga di dunia tarik vokal, tarik suara. Gue sempat denger juga sama The Jonas Monkey, Yes. ya kan? Nah itu dari situ. Terus kalau Afif sendiri? Kalau aku awal terjun ke dunia entertain mungkin masih baru banget ya. Jadi aku dulu pernah ikut audisi Indonesian Idol tahun 2017 sama terakhir tahun 2020. Tapi nggak jauh, cuma sampai eliminasi doang. Eliminasi pertama Eliminasi pertama. sampai detik ini. Sampai detik ini dan masih mencoba terus ya. Terus di entertain ya? Terus di entertain, tidak patah semangat. Nah ini yang gue suka. Jadi teman santai gitu tuh kalau di entertain, mau masuk ke dunia entertain itu harus jangan patah semangat. Benar. Berjuang terus. Jangan ketawa aja. Bener. Karena gimana cara ngarahin cara ngalahin Hmm. orang yang tidak pernah nyerah? Cara ngalahin ya? Ya, Sebenarnya nggak ada cara. ada cara. Nggak ada cara. Dia Di pasti solak sini menang. ada, di solak jalan sini dia bisa kesini, dia bisa. Pokoknya jalannya terus. Selama apa? Pertama yakin, Yakin. harus komitmen, optimis juga, Optimis. iya kan. Yang paling penting harus yakin sama diri sendiri. Nah itu, Harus yakin sama diri sendiri. Pede. pede. Ya itu, jadi mesti berjuang terus. Jangan patah semangat lah. Benar, benar. Intinya. Kalau kita nggak yakin sama diri kita sendiri ya gimana? Orang lain Nah, orang yakin. sama kita. Betul kan? Tujuan dari entertain itu kan untuk menghibur orang. Dan kalau kita sebagai entertainernya yang mencari kepuasan mati. Nah, menyambung tadi obrolan kita yang tadi seputar entertain ya kan. Kalau tadi si Wood ini awalnya bermain pokoknya di dunia peraktoran, main sebagai sinetron, ya kan, FTV. Nah, selama lu sebagai aktor, ada gak kendala lu kesulitan acting di lokasi? Gue pengen tahu. Teman santai juga pasti pengen. Kalau dibilang kendala sih pasti ada ya, karena ketika lu jadi seseorang yang bukan diri lu tuh kayak lu harus mencari karakter yang buat gue sangat sulit tuh ketika gue jadi wow. Jadi wow, Iya. jadi Sony wow. Iya, Oh lu pernah? gue telepon, gue video call, lu ngomong dulu dong, abis itu baru gue ikutin. Oh lu nelpon si Sony Wow-nya Iya. aslinya? Iya. Oh gitu. Kan tapi kan emang gue satu frame sama si Sony. Oh dalam sinetron ini satu frame. Satu frame, jadi Oke. wow kecilnya dia, Oh. gue besarnya gitu. Oh begitu. Terus Kan gimana? lucu kan ya kan. Terus jadi sebelum gue tag gue bilang coba dong, gue pengen tahu lu apa namanya dialog ini. Habis itu gue dapet tuh persamaan diri gue sama dia kayak gitu sih. Terus contohnya gimana? Contohnya
fotonya. Jadi wako. Kan Wah. Oh gitu ya. Itu main lu apa banget sih. Cara mensiasatinya berarti paling enggak pendalaman karakter dulu Iya, untuk tokoh sama siapa yang jadi gitu ya. First time gue itu di Kolosal. Kolosal. Iya. Jadi gue waktu itu ngelihat orang di seling. Oh di. Iya. Karena kan buat gue wah gila tinggi juga ya guys ya. Pas sampai atas baru berasa. Iya. Jadi pas kayak turun gitu, duf. Jantungnya copot ya. Gitu kan. Iya. Terus waktu itu karakter gue jadi seorang ulama yang gede. Jadi sebelum tag itu first time gue Kolosal itu gue nggak mau keluar mobil, gue cari dulu nih persamaan ulama-ulama yang di luar segala macam. Pas gue udah bisa baru gue keluar. Baru acting. Lumayan ya, karena memerankan sosok ulama yang sakti berarti dong tuh. Ulama yang emang dia punya umat banyak. Terus fighting juga kan? Fighting. Iya, Kalau fighting sakti gak berarti. disalahin gue. Gue emang dari kecil. Oh gitu ya. Oke, kalau Afif lu kan lebih ke arah musik vokal ya kan. Nah, yang lu pelajarin selama ini, yang selama lu di entertain, ada kan pasti tantangan dalam arti kata, aduh nih gimananya. Nah itu lu caranya gimana, sama tantangannya apa yang lu rasakan? Ya mungkin kalau gua karena mungkin juga masih baru di Jakarta, jadi tantangan yang paling berat yang aku rasain itu sebenarnya kayak mindset. Jadi aku harus mengubah mindset yang dulunya aku dari daerah datang ke ibu kota, aku harus pelajari kultur di sini gimana, industri di sini gimana. Jadi ya on proses, masih belajar juga sampai sekarang, dan ketemu gue juga belajar juga. Kalau masalah kayak suara atau lagu itu sebenarnya ya hampir sama, karena yang kita dengerin di daerah sama di kota juga sama kan. Tapi cara kita bermain di ibu kota ini mungkin mindset yang tadi itu aku belum ketemu. Sampai sekarang masih still pencarian lah ya. Sampai sekarang masih nyari. Ya. Tapi ada gak ritual khusus lo dalam arti kata ketika lo mau manggung atau lo mau perform yang kan ada beberapa penyanyi apalagi legend nih, gue tahu ada yang dia gue mau meditasi dulu, diem, ada yang gue beli permen yang hangat dimasukin gelas diminum ya kan, ada yang potong kambing pala hitam atau apa gitu. Kalau lo ada gak? Kalau aku sendiri enggak sih sebenarnya. Yang penting harus relax. Harus ya. Relax. Ya gimana caranya ya terserah, yang penting relax. Yang penting relax. Yeah. Namanya syuting setahu gue dari zamannya gue dulu sampai sekarang pasti ada yang namanya lu kenal, lu juga berdua juga pasti kenal namanya cinta lokasi. Oke. Pernah gak ngalamin cinta lokasi selama syuting? Ayo lo. Kalau cinlok sih gue enggak ya. Enggak pernah. Kayak orang yang cinlok sama lu mungkin. Orang yang baper sama gue masih untuk terutama yang pernah baper-baper sama Hood Filbert, nah rasain lo. Terus jadi gue suka emang kayak di project-project gue yang sebelumnya gue suka kayak pendekatan sama dia biar gue dapat chemistry terus karena kan rata-rata kan di umur gue ini banyak project sinetron yang drama percintaan. Oh pasti gitu dong. Jadi gue suka kayak sebelum take vokal gue suka ngobrol sama dia terus apapun gitu loh, yang penting ketika pas sampai di gua di set gua udah nggak canggung gitu. Adegan normal kan? Adegan normal. Nah kalau seandainya ya namanya manusia dong, kan kita bukan robot. Ada nih tiba-tiba dia begitu entah sinetron episode keberapa atau FTV keberapa, tiba-tiba begitu ngeliat lawan mainnya, anjir. Kalau kata Kasino almarhum, ini dia jodoh gua gitu kan. Nah lu gimana tuh menghadapi itu supaya lu menekan ego itu, akhirnya lu jadi nyantai dan lu buang jauh-jauh perasaan cinta lokasi itu. Kalau untuk masalah kayak cinta-cinta kayak gitu sih emang gue suka kayak nggak pernah gitu loh, kecuali kayak gue main di Cinta Misteri nih, gimmick gue kan sama si Baby nih, ya udah berarti yang gue deketin dia gitu loh, tergantung jalan cerita gitu loh. Misal gue di-chemistry sama siapa, gue pasti akan kayak lebih pendekatan ini adegan ini enaknya diapain ya, terus asik gak sih kalau misalnya nanti kita gini. Oke, kalau lo Viv sebagai penyanyi pasti kan namanya ada, waduh jangan-jangan kalau penyanyi kan fansnya ciwi-ciwi kan, begitu baru keluar belum nyanyi baru megang mixer, wah gitu. Enggak, kalau aku nggak pernah. Hah? Soalnya kan kalau kita manggung musisi kan nggak sampai yang, kalau syuting kan stripping, dia waktunya panjang. Kalau kita musisi kalau manggung ya kelar di satu tempat udah cabut.
kita mungkin nggak jumpa lagi sama ya mungkin sama band yang mungkin kalau sama band lain yang vokalisnya cewek kan mungkin cakep ya bagaimana caranya mensiasatinya bagaimana siasatinya ya kita lihat dulu nih kira-kira dia suka nggak sama kita. Nah kalau enggak gue lebih milih ya udah deh nggak usah. Kalau suka tapi sebelum kalau suka ya dijalanin dulu. Tapi kan belum pernah belum pernah. Ya, mungkin ada yang di sini. Nah ya mungkin teman santai nanti bakal ada yang ya kita nggak tahu ya masih bermanggung satu stage bareng Afif atau bareng Hood Gilbert juga. Nah santai aja kan teman santai. Iya teman santai bareng gue. Jelas. Luar biasa. Nah sekarang Hood sama Afif gue dengar sedang membuat project Brotherhood. namanya Brotherhood. Brotherhood. Namanya Brotherhood. Berdua aja ya, berdua vokalis oke. Jadi kayak comeback Brotherhood. Comeback Brotherhood. Nah, kenapa namanya Brotherhood? Siapa yang mau jelasin? Dulu aja. Ya. Jadi kenapa gua ngambil Brotherhood? Brotherhood ini kan artinya kan persaudaraan. Jadi partner gue itu bukan sekedar partner atau sahabat, tapi lebih ke saudara. Oke. Jadi kenapa gue bilang Brotherhood? Ketika kita punya satu tim ini nanti ada offer atau apapun gitu loh, proyekan apapun, saling melengkapi. Nama adalah doa ya. Nama adalah doa. Terus Brotherhood ini berdirinya kapan? Terbentuknya? Brotherhood itu ada sekitar 2 tahun lalu. Oh, dibentuknya 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu, cuman kalau gue dulu ke DJ sih. Lebih ke DJ. Iya, di luar kota gue manggung di Kalimantan, terus Malang dan yang lain-lain. Terus sekarang lagi mau rilis single ya, single baru ya. Judulnya apa single? Jadi kita kasih tahu atau enggak ya? Ya bocoran lagi. Bocoran tipis-tipis. Iya gitu ya. Pokoknya bisa bikin Para ciwai-ciwai meleleh. Bucin. Bukan. Ada cewek-cewek meleleh lah. Meleleh ya. Tadi teman santai gue udah sempet sedikit dengerin lagunya itu, begitu gue dengerin lemes gue langsung gitu kan. Itu kayak flashback gitu ya. Jadi bukan cuman bucin itu yang kalau bisa flashback meleleh. gue jadi mikir masa lalu gue dong jangan. Itu gue dengerin oke, lagunya isi listening deh. Jadi buat teman santai yang penasaran, ikutin terus, nanti gue kasih tahu. Iya, nanti kan teman santai udah lihat dong tadi di bumper profil awal bintang tamunya ada nama Instagramnya di situ, langsung di follow, silaturahmi, tegur-tegur aja tanya. Santai aja. Jadi mereka akan balas nantinya gitu, oh mau nanya ini balas, jomblo nggak gitu kan bisa ditanya di situ kan. Tapi kalau misalnya nih kasih bocoran tipis-tipis yang bukan kaleng-kaleng nih, ref sedikit aja refnya boleh dong? Ref sedikit boleh kan? Ref yang keduanya aja. Ref kedua ya, dikit ya. Berpura-pura semua biasa saja, seakan tak kau anggap ada. Sakit nggak tuh? Oh, luar biasa. Berpura-pura seakan kau tak dianggap ada. Nah, gitu. Berpura-pura seakan-akan kau Ini seakan kau tak anggap ada. Seakan kau tak anggap ada. Jadi pura-pura doang gitu. Pura-pura doang. Kayaknya lu pernah gak kayak gitu? Sering. Jadi kayak lu Sering gua. ceritain kisah, lu tahu ada cewek ini suka sama lu, tapi lu ya nganggap cewek itu nggak suka sama lu cuman ya manfaatin dia doang mungkin kalau lu lagi butuh dia Baru. Nah Nah kalau di gue kejadiannya kebalikannya tuh bro. oke Gimana itu itu? Iya. Coba jelasin dong. Ya itu tadi. Jadi guenya begitu si ceweknya pura-pura. Oke. Cewek kalau butuh gue baru dia manggil gue gitu. berarti cuma panggilan, cuma panggilan. Baru gue pengen ngomong, gue Cuma mikir, panggilan ya. gue ngomong begitu, ceweknya lagi butuh manggil gue. Kok kesan gue jadi gak enak ya? Jadi lu bayarnya sama tuh cewek berapa gue tanya? Hah? Iya buat teman santai saya open BO ya. Cing. Ya ini untung di YouTube loh. Ini di YouTube loh. Nanti open BO loh, open BO kayak yang ono, ya kan open BO per jam hitungannya mahal. Iya, biasanya begitu sih. Oh iya, sakit hati tuh. Sakit hati. Kalau jadi curhat sih. Hah? Ini kan lu bintang tamu nih, kenapa jadi bang friend ke gue ya? Jadi curhat santai mah muter-muter di situ aja teman santai. Nah, kalau untuk wishlist nih, gue mau tahu buat Hood Gilbert dulu, wishlist ke depannya apa? Oh buat harapan gue pengen pengalaman itu lebih baik sih daripada sebelumnya. Gue pengen, insya Allah single gue ini disukain banyak orang. Terus
bermanfaat lah buat lagu ini. Bisa diterima ya masyarakat ya. Dengan lagu ini, dengan single ini kan liriknya itu kan berpura-pura jadi itu buat motivasi. Amin. Kalau Kalau aku wishlist nggak muluk-muluk lah, paling aku berharap ke depan aku bisa lebih mengerti diri sendiri dulu pertama, dan kedua lebih mengerti lingkungan. Karena aku di lingkungan yang baru aku bisa mengerti lingkungan yang baru dan mengerti diri sendiri. Amin. Amin. Amin, itu di depannya ya. Dan mudah-mudahan juga single terbaru dari Brotherhood bisa buruan dinikmati sama semua pendengar, teman santai di luar sana, dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Amin. Dan mudah-mudahan juga diputar di semua radio ya. Wishlist dari Hood Filbert, wishlist dari Afif. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan wajib nih. Ini yang paling ditunggu di antara semua pertanyaan. Kalau komedi santai ya, bisa wishlistnya. Curhat santai, gue jadi inget yang playlist yang satu. Kalau di curhat santai itu 2 pertanyaan terakhir ini yang selalu dinantikan sama teman-teman. Ini gue jadi kepo nih. Nah itu, makanya ini jawabnya harus satu-satu nih, dan nggak boleh nyontek. Walaupun kalian saling mendengar, tapi nggak boleh nyontek. Hud dulu ya. Oke, siap. Hud dulu, Hud. Untuk saat ini, Hud, siapa orang yang paling lu sayang dan alasannya apa? Paling gue sayang Iya dong. pasti nyokap. Alasannya? Karena buat gue nyokap ada di saat susah, di saat kecil. Simpel sekali ya. Kalau Afif? Kalau aku orang yang paling aku sayang ya diri sendiri, karena cuma diri sendiri yang selalu ada saat aku senang dan susah. Itu ya? Ya. Oke, menyambung pertanyaan yang tadi. Nah, ini Hud yang tadi. Kalau tadi kan siapa yang orang paling lu sayang dan alasannya kenapa? Nah, kalau sekarang pertanyaan terakhir adalah, ya mumpung sekarang kita lagi masih sehat, kita lagi masih beraktivitas, segar bugar ya kan. Kita nggak pernah tahu di kedepannya seperti apa. Nah, andai kata kita mendapat satu momen kesempatan untuk ngomong kepada orang yang disayang, kira-kira lu mau ungkapin apa? Tadi kan lu bilang nyokap lu, dan nyokap lu bisa nonton tayangan ini kapan aja, di mana aja. Mumpung momennya pas, apa yang lu mau ngomong, langsung ngomong. Buat nyokap, gue akan buktiin kalau gue bisa bahagia di sini. Amin. Kalau Afif, terhadap orang yang lu dapat kesempatan nih mau ngomong ke orang yang lu sayang, siapapun itu ya, Oke. tidak terkait dengan ruang dan waktu dimanapun dia. Katakan misalnya dia udah nggak ada, ya dia bisa nonton di mana aja. Be the best version of yourself. Gitu ya. Ya. Lu ngomong kepada diri lu sendiri. Yes. Luar biasa. Ya itu teman santai ya. Luar biasa curhatan hati dari Brotherhood, dari Hood, dari Afif. Ya kan? Sebenarnya gue juga masih banyak pertanyaan, cuman yang namanya episode bukan nggak sayang Lalu, nggak Bang. cinta. Iya betul. Lu bisa ngomong ke orang yang paling lu sayang. Oh ada, nanti di episode 50. Oke. Ada nanti di Oke. episode 50. Oke. Itu di golden episode Siap, itu siap. ada khusus gue nanti bintang tamu. Teman santai udah tahu. Ada khusus segmennya. Wah, kalau gue buka di sini ntar yang episode 50-nya garing. Tapi udah dibocorin nih di sini. Bocorin dikit. Bocorin. Episode 50 curhat santainya bintang tamunya Fadly Jackson. Lo bisa kupas Oke. nanti kehidupannya dia gimana sebagai Fadly Jackson yang Michael Jackson pernah atau aktor terserah, pokoknya ada di situ. Ntar gue buka pertama kali. Buset ya. Pokoknya semua dibuka, dikali buka garis grafiknya udah kayak bursa saham begitu, naik turun. Nanti bakal dikupas semua. Nah, buat teman santai semua yang belum di subscribe channel ini, lu kelewatan. Ya kan? Jadi lu mesti subscribe tuh, klik subscribe, ding. Karena nggak bayar. Betul. Dan juga lu juga bisa kasih support selain subscribe, lu bisa follow di Facebook page dan Instagramnya @aja cari santai bareng gue. Nah, itu ada di situ. Bisa di follow karena satu follow atau satu subscribe dari lu semua bisa membantu channel Anak Bangsa Yes. makin bagus berkembang di kedepannya gitu. Amin. Nah, akhir kata nih dari Hood sama Afif, ada yang mau disampaikan nggak buat teman santai atau buat fans lu semua? Buat santai bareng gue, pokoknya kalian nih wajib banget nih buat subscribe. Karena apa? Isi konten-konten di santai bareng gue ini sangat motivasi buat kalian semua. Yes. Jangan lupa dengerin single barunya kita ntar, dan jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun. Nah, Itu bener. jaga kesehatan, olahraga, makan makanan yang enak, yang sehat, dan selalu bahagia. Amin. Betul banget, amin. Semoga Amin. kalian semua terhindar dari COVID-19. Amin. Benar banget tadi kata Afif, selalu jaga kesehatan.
cuci tangan, ya kan pakai masker, tapi ingat jangan cuci tangan kalau ada masalah. Lu harus selesai dulu, harus cuci tangan. Itu benar ya, gitu ya. Benar. Nah, akhir kata, sebelum gua pamit, gua Fadli Jackson. Gua Filbert. Gua Viv. See you on next episode. Sampai ketemu lagi and bye-bye. Bye.